saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara hadir menyapa saudara lewat firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan nafas kehidupan. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya kami akan disapa oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat dan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 1b sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pada umumnya setiap manusia pernah mengalami pergumulan hidup. Tidak terlepas juga dari kehidupan pemazmur dalam nats kita pada hari ini. Dari Mazmur 25 ini kita dapat memahami bahwa pemazmur mengalami pergumulan dan menderita. Dalam situasi penderitaan yang dialaminya, dia datang berlutut dan berdoa untuk menyampaikan doa penyerahan dirinya sebagai seorang yang sadar akan dosanya dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dalam hal ini, ketika memohon pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, pemazmur juga mengerti akan dosanya, sehingga dia juga memohon pengampunan akan dosanya. Pemazmur sungguh percaya dan menyadari bahwa ia akan memberikan pertolongan dan pengampunan jika mengeluh dan memohon hanya kepada Tuhan. Dalam doanya pemazmur berkata dalam ayat 1, Hai Tuhan, hanya kepadamu aku mengangkat jiwaku. Hal itu dilakukan karena dia percaya hanya Tuhanlah tempat untuk berseru di dalam keadaan yang menghimpit kehidupannya. Dalam penderitaan dan masalah yang dihadapi, tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa ia tidak mungkin dipermalukan oleh musuh-musuhnya, karena Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Doa adalah kepasrahan kepada Tuhan, sebab doa selalu berhubungan erat dengan kesetiaan, menanti jawaban Tuhan. Tanpa pengharapan yang besar, seruan yang disampaikan akan mengambang dan tidak akan mendatangkan sukacita dan semangat yang baru. Seorang petani menanam dengan pengharapan dan sabar menanti hasil pertaniannya. Seorang pekerja dengan tekun menjalankan tugas-tugasnya dan sabar menanti upahnya. Doa harus jujur, diserukan karena percaya bahwa Tuhan dapat memberi pertolongan dan sabar menunggu saat Tuhan akan memberi jawaban. Bagi pemazmur, penantian tindakan penyelamatan Tuhan harus setiap hari dan setiap saat dengan sadar dan tekun dinantikan. Dalam sejarah masa lalu, nenek moyang Israel, bukti kebesaran dan kekuatan Tuhan sungguh nyata bahwa Tuhan handal menyelesaikan semua perkara. Tetapi jika Tuhan tidak segera bertindak, bukan berarti Tuhan tidak peduli atau kuasanya tidak dapat diandalkan. Namun jika Tuhan belum bertindak, itu karena jalannya atau karena saatnya belum tiba. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari iman dan pengharapan pemazmur yang tetap kuat dan teguh di tengah kerapuhan situasi karena kelemahannya dan beban pergumulan yang berat. Ia memandang kepada Tuhan yang setia kepada janjinya. Kebenaran Tuhan memberikan fakta sejarah kepada kita bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Sebab itu Allah menjanjikan seorang yang berjanji. Perjanjian Allah itu digenapi dalam diri Yesus Kristus, di mana dia rela meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dalam dunia yang penuh dosa. Ia menyamakan dirinya
dengan orang berdosa melalui baptisannya. Bahkan ia telah melepaskan dirinya menjadi hamba. Ia hanya tidak berdosa, ikut merasakan semua kelemahan pencobaan, penderitaan manusia, sampai akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya dengan anugerahnya kita dapat berkenan kepada Allah dan diluputkan dari murka Allah. Kebangkitan dan kemenangan Kristus, itulah yang harus kita imani dan beritakan kepada semua orang. Sungguh betapa dahsyatnya kuasa kemenangan Kristus. Akhirnya apapun kondisi hidup kita, percayakan dan pandanglah kepada Kristus yang telah menggenapkan dalam dirinya sebagai janji Allah. Firman Tuhan berkata kepada kita, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Marilah kita berseru kepada Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kita, karena Dia pasti mendengar dan menjawab seruan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat sapaan firman Tuhan pada kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau telah selalu bersama-sama dengan kehidupan kami, memberi berkat dalam perjalanan kami, memberikan sukacita atas segala kehidupan kami, memberikan cinta kasih-Mu atas dosa-dosa kami. Akhirnya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan kami menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Kiranya Engkau memberkati, menyelamatkan mereka dalam segala kehidupan mereka. Jika ada saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dalam keadaan sakit, bergumul, memohon kepada belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa. Satu hari ini kami serahkan segala perjalanan, kehidupan kami, dan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, demikian siraman rohani. Amin.